Sejumlah kabar terhangat selama sepekan terakhir memang berhasil menghiasi jagat hiburan negeri ini. Sebut saja misteri akan keberadaan Jessica Iskandar, konflik di antara keluarga almarhum Jojon yang kian memanas saja hingga mereka merasa perlu menggandeng pengacara. Hingga heboh pengakuan nikah siri Jane Shalimar dan Didi Mahardika. Lantas apa yang membuat Jessica Iskandar terus menyembunyikan soal kandungannya? Dan benarkah jika Jane Shalimar tak terima ditinggalkan setelah dinikah siri oleh Didi Mahardika? Berikut kisahnya. Pemirsa, di balik gemerlapnya dunia hiburan serta popularitas yang begitu dipuja-puja, selebriti juga manusia biasa yang memiliki sejumlah masalah dan juga problematika. Sebut saja misteri keberadaan dan kehamilan Jessica Iskandar, konflik antara keluarga almarhum Jojon yang tak kunjung mereda, hingga heboh pernikahan siri dan perpisahan Didi Mahardika dengan Jane Shalimar menjadi pemberitaan yang paling banyak dibicarakan selama sepekan terakhir. Meski menjalani kehidupan jauh dari orang tua dikarenakan sedang mengasingkan diri, siapa sangka jika pesinetron Jessica Iskandar rupanya masih memiliki rasa peduli dengan apa yang terjadi di bumi pertiwi. Geliat politik yang sedang menjadi sorotan hingga ke pelosok negeri rupanya ikut dikomentari Jessica Iskandar lewat akun media sosialnya. Dalam foto yang diuploadnya itu, Jessica nampak bangga memamerkan kertas hak suaranya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tapi yang menjadi pertanyaannya, mengapa Jessica memilih menjalani Pilpres 2014 di Kedutaan Besar Indonesia di San Francisco? Tidak hanya memamerkan kertas hak pilih, Jessica juga memamerkan kemesraan terhadap suaminya itu terlihat di akun Instagramnya yang berbunyi, "Terima kasih sayangku." Lalu, di manakah aktris yang telah disebut-sebut sudah menikah dengan pria asal Jerman ini? Jangan terlalu diambil hati bener, karena Jessica itu emang bisa kategori anak yang bocor kalau buat saya gitu ya. Jadi banyak komunikasi yang beredar, jangankan dari orang lain, dari dirinya aja kita susah dipegang gitu loh. Artinya sama manajemen mau datang 6 bulan, terus sama saya komunikasi, "Mas 1 bulan lagi boleh datang nggak mas? 1 bulan lagi saya mau ke Jakarta, boleh syuting nggak mas? Boleh dong buat Jessica apa? Tapi lagi hamil mas, boleh nggak? Nggak ada masalah. Titik Kamal aja waktu lagi hamil juga bisa syuting gitu. Sekarang udah 1 bulan juga belum datang gitu ya. Jadi buat saya untuk Jessica dinikmatin aja. Dimanapun dan bagaimanapun kondisinya kini, yang pasti ada setumpuk kebahagiaan yang mengitari hari Jessica. Itulah ketika ia akan segera menjadi seorang ibu dari bayi yang diprediksi berjenis kelamin laki-laki itu. Lantas apa kata Eko Patrio dan Melanie Ricardo tentang sikap Jessica menghilang begitu saja saat ia disebut telah menikah dan berbadan dua? Kan sekali lagi saya bilangin gitu ya, kita berdoalah dengan gosip yang beredar katanya dia menikah, terusnya hamil, terusnya melahirkan dan sebagainya, kita doain aja gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebenaran, karena buat saya kan juga menikahnya juga pasti saya yakin tidak ilegal, pasti sudah ada tercatat di negara dan sebagainya. Ya kita doakanlah. Selamat buat Jessica. Tapi ada orang udah ngajak gak pernah ketemu juga sama Jessica, kagak ngerti ya kan? Sementara itu, belum genap 100 hari komedian kondang negeri ini, Jojon, meninggal dunia. Konflik antara keluarga almarhum Jojon kian memanas saja. Bahkan kini istri almarhum dengan anak-anak dari mantan istri Jojon telah menggunakan jasa pengacara untuk menyelesaikan masalah mereka. Ada apa pula di balik perjanjian di tahun 1995 antara Jojon dengan anak-anaknya yang kini menyulut pertikaian? Itu sudah ada kesepakatan antara mereka dengan bapaknya langsung. Ya, menghentikan gugatan-gugatan, terus menyerahkan seluruh sisa pembagian hasil harta bersama untuk mereka anak-anak. Dan kemudian poin yang paling penting bahwa anak-anak itu
tidak boleh lagi mengganggu kehidupan bapaknya. Bahwa isi surat itu adalah bapak saya menyanggupi setiap bulan biaya pendidikan atau biaya nafkah anak-anaknya itu 5 juta per bulan. Uang biaya pendidikan itu dikasih 9 juta per orang. Totalnya 54 juta. Tahun 95. Demi Allah, saya ini ngomong begini, saya tidak ada yang namanya konflik sama orang tua. Itu orang tua saya. Sekarang saya gimana nggak konflik? Orang tua saya diambil sama orang. Marah dong saya. Persoalan harta konon menjadi pemantik gejolak di antara keluarga almarhum Jojon, tapi sangat disayangkan tentunya ketika belum lagi 100 hari Jojon tutup usia, keluarga justru telah terlibat perselisihan. Lalu apa sesungguhnya yang diinginkan anak-anak almarhum Jojon? Apa pula yang diinginkan Henny Mariani selaku istri komedian satu ini? Kenapa sekarang ribut? Ayahnya udah meninggal baru mau ketemu. Dari dulu dong mau ketemu. Ya karena bapaknya nggak mau. Saya tidak menuntut selama tahun 95 sampai 2012 atau 2011. Adik-adik saya meminta 5 juta per bulan dari tahun 95 sampai 2011 atau 12. Mana? Tidak menuntut kita. Itu kan bapak saya. Ya kan? Ada rezeki, ya saya meminta atau tidak ya itu hak kita kan, tapi kita tidak nuntut apa-apa. Lalu bagaimana dengan kisah asmara Jen Shalimar dan Didi Mahardika? Dan faktanya mereka ternyata telah melangsungkan pernikahan siri sejak 7 November 2012 lalu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kini Didi justru mengaku tak lagi berhubungan dengan Jen sebagai suami istri. Belakangan beredar kabar bahwa Vanessa adalah pihak ketiga yang membuat Didi lagi-lagi berpaling ke hati yang lain. Lalu benarkah perpisahan ini tak bisa diterima Jen begitu saja? Mengapa ia masih merasa sebagai istri Didi Mahardika? Ya alhamdulillah sampai sekarang masih terjaga dengan baik lah. Maksudnya rumah tangganya juga masih fine-fine aja. Mereka sudah menikah 7 November 2012. Ya intinya sih sekarang saya udah gak ada hubungan sama Jen. Sekarang udah saya klarifikasi juga ke teman-teman semuanya. Saya juga udah ngomong sama Jennya juga, ke double check ke dia bahwa semua baik-baik aja, dia ikhlas, saya ikhlas. Keputusannya memang kita udah nggak bisa jalan bareng lagi. Pengakuan Didi kembali membawa kita ke masa ketika mereka begitu keras memperjuangkan cinta. Bahkan kala cinta mereka begitu bergelora, Didi masih tersangkut masalah dengan mantan istrinya Garneta. Lalu setelah berhasil mewujudkan impian menyatukan hati sebagai suami istri, Didi justru terlihat mesra dengan Vanessa lewat sejumlah foto. Lalu seperti apa hubungan Didi dengan Vanessa sendiri? Apa kata Garneta tentang kisah asmara mantan suaminya itu? Boleh kapan kelas sama Vanessa? Apa? Boleh kapan kelas sama Vanessa? Ya belum tahu lah, nanti aja. No comment lah untuk masalah dia gitu. Cuman aduh kenapa sih harus terjadi lagi gitu kan. Waktu itu kan juga sebenarnya statement dia ngomong katanya yang kemarin itu adalah yang terakhir buat dia gitu loh. Ya mbok apa ya, pertanggungjawabkan lah omongannya gitu loh. Sebagai laki-laki itu oke lah kalau emang sudah mengecewakan aku, sudah taruhlah ya bukan meninggalkan ya, tapi memang waktu itu aku bercerai keputusan bersama gitu, tapi ya jadikan pelajaran gitu. Dia udah menikah pada waktu sama aku kan udah 2 kali gitu. Kalau memang sudah menikah lagi entah di bawah tangan atau resmi secara legal secara hukum aku nggak peduli ya, tapi paling nggak kan kalau udah menikah lagi ya harusnya dijaga dong. Kisah asmara yang tak kalah bergelimang teka-teki terjadi di tengah hubungan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Lalu apa kata Raffi tentang kabar pernikahannya dengan Gigi?